kabar pemirsa? Kembali Anda menyaksikan acara mingguan Dunia Kita Produksi VOA bersama saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono yang kami bawakan dari kawasan Clarendon di negara bagian Virginia, Amerika Serikat. Nah, seperti yang bisa Anda lihat, suasana sudah kembali normal. Betul. Ya Rifan ya. Kalau misalnya dilihat nih banyak orang yang lalu lalang nggak pakai masker juga. Iya, dan juga banyak yang bisa kumpul-kumpul dengan jarak yang lebih dekat. Nah, gitu apalagi kan, ya. kalau misalnya taman-taman seperti ini ya yang biasanya jadi sepi ya selama setahun kemarin. Tapi sekarang kayak air mancur aja udah dinyalain lagi. Ini pertanda bahwa kita akan segera menuju normal. Jadi amin. Ini bisa jadi satu pertanda yang positif juga untuk perekonomian ya. Betul. Karena dengan semakin banyaknya orang yang keluar lagi, bisa lebih bebas berkumpul lagi. Mungkin acara-acara yang tadinya biasanya ditunda atau dilarang selama pandemi. Atau berlangsung virtual. Betul, sekarang udah mulai boleh dibuka lagi untuk umum, tatap muka, dan mungkin tiketing bakal jalan nih kalau kayak gini. Ya Kita kan? lihat aja. Nah pemirsa, walaupun ya kalau misalnya di daerah Washington DC dan sekitarnya itu rata-rata orang dewasa itu sudah selesai divaksinasi penuh. Kalau di kota-kota lainnya, apalagi di daerah-daerah terpencil misalnya, tidak sebanyak yang diharapkan. Betul. Orang yang sudah mendapatkan vaksinasi ini. Nah ini ada berbagai macam upaya untuk bagaimana caranya supaya bisa lebih menjangkau banyak orang. Dan berikutnya kita juga akan melihat tingkat kepercayaan terhadap vaksin COVID-19 itu dari berbagai macam negara ya. Betul di dunia. sekali. Hello, passing out COVID-19 vaccination information. Petugas Dinas Kesehatan Detroit, negara bagian Michigan, menyisir permukiman warga lengkap dengan selebaran soal vaksin COVID. We want to make sure all Detroit residents who want to get the vaccine know where to go, what to do, and who to call. Seperti di banyak kota lainnya, warga berkulit hitam termasuk yang kurang banyak tervaksinasi. Meski warga etnis minoritas adalah yang paling terdampak oleh COVID. There's obviously some vaccine hesitancy going on, and when they know the facts, I think it'll help get them out. Tak semua warga yang didatangi langsung bisa diyakinkan. Right now, at this moment, I'm not like, okay, I gotta get it right now. Like everybody when it first came out had like, we about to get it right now. I just probably gonna wait. I'm not sure. Ada yang berubah pikiran. Have you been vaccinated? No. Okay, awesome. Are you interested in being vaccinated? Yeah. Awesome. So here's the information that you need to get vaccinated. The number that you call is right there. Tapi apapun respons saat ini, petugas bakal terus mengetuk pintu. We're committed to doing this over the long haul, over the next months. We're going to knock on every residential door in this city. Memasuki Juni, lebih dari separuh warga dewasa AS telah tervaksinasi penuh. Tapi guna menjangkau 20% lagi warga, perlu upaya ekstra. Di Chicago, negara bagian Illinois misalnya, pemerintah kota memanfaatkan bus umum setempat. I think it's nice because a lot of people do take the CTA and it's kind of like, okay, well, let me get this shot before I go on the train. So I kind of like that idea. Pada akhir rutenya, bus umum Chicago ini berubah menjadi klinik vaksinasi pop-up. Siapapun yang belum tervaksinasi boleh mendapat vaksin COVID gratis. Feedback from a lot of people that we've met and came onto the CTA buses said that if we weren't there that they probably wouldn't have gained access to it. Di Chicago, separuh lebih warga telah divaksinasi. Setidaknya untuk dosis pertama, tapi angkanya jauh lebih sedikit untuk warga berkulit hitam. I was not going to get it, but since it was close to my home, I decided to come out. Berbagai survei termasuk oleh Biro Sensus Amerika Serikat mencatat bahwa angka keraguan terhadap vaksin berkisar belasan persen. Penurunan tajam dibandingkan angka pada Maret, saat vaksinasi masih dalam tahap relatif awal. Demikian laporan tim VOA. Dalam jajak pendapat Gallup terhadap warga Republik Ceko, 53% menyebut tidak mau divaksinasi COVID-19. Di Senegal, 55% berkata tidak. Di Yordania, 62%. Pada mayoritas negara yang disurvei Gallup, proporsi warga yang menjawab mau menerima vaksinasi jumlahnya di bawah 70%. Menurut ilmuwan, ini prosentase terendah yang dibutuhkan sebuah populasi untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Dalam kondisi tersebut, virus kesulitan menemukan orang yang bisa diinfeksi sehingga penyebarannya terhenti. Vaksinasi terbukti sebagai cara paling aman mencapainya. Namun tingkat keengganan tinggi terhadap vaksinasi bukan saja terjadi terhadap virus COVID-19.
I think the number one thing we have seen from our work is essentially trust in government. That seems to be a strong predictor with regards to intention to get a vaccine. Dalam jajak pendapat Wellcome Global Monitor 2018, mayoritas warga di negara seperti Ukraina, Gabon, dan Lebanon tidak percaya pemerintahnya. Mayoritas warga ketiga negara itu juga tidak mau menerima vaksin COVID-19. Dalam survei Gallup, ada 20 negara yang lebih dari 50% warganya tidak mau divaksinasi. 10 diantaranya adalah negara-negara Eropa Timur. Dalam survei Wellcome 2018, hanya separuh warga Eropa Timur yang menganggap vaksin aman. Ini tingkat terendah di dunia, tapi masih ada harapan. Dalam survei Gallup September 2020, 50% warga Amerika tidak mau divaksinasi. Tapi dalam survei Maret 2021, angka ini turun jadi 26%. A small proportion of the population here in the United States that is fundamentally and philosophically opposed to vaccines. That's a very small proportion. We then have a good chunk of the population that's pro-vax, but the majority of people in the United States are what we would call this movable middle, i.e. they're ambivalent, and they just need a nudge in the right direction. Salah satu dorongan terbesar adalah melihat semakin banyak orang yang divaksinasi. Ini tercermin dalam jajak pendapat Kaiser Family Foundation. Saat vaksin COVID-19 pertama beredar Desember 2020, mayoritas orang ingin menunggu dan melihat dulu bagaimana efeknya. Dari Desember hingga April 2021, sejalan semakin banyaknya orang yang divaksinasi, kelompok tunggu dan lihat ini pun kian menyusut. It has to be from individuals that people trust. This has to be community-based leaders, for example. Religious leaders are a key part of this solution. Other community influencers at the community level are really, really important here. Dari Washington DC, VOA. Pemirsa, habis ini kita akan menjawab pertanyaan dari Anda. Masih dalam dunia kita, tapi sekarang kita istirahat dulu, Rifan. Betul, jangan kemana-mana, tetaplah di dunia kita. Pemirsa, masih dalam dunia kita yang kami bawakan dari Clarendon di negara bagian Virginia. Dan kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari Anda yang sudah masuk ke redaksi dunia kita, Voice of America. Kita punya pertanyaan dari siapa, Nak? Dari Komang Arianti. Halo. Apakah benar banyak warga Amerika yang tidak mau vaksinasi, sementara banyak warga negara lain yang bela-belain datang ke Amerika hanya untuk vaksinasi? Kenapa ya? Sekarang di Amerika Serikat itu yang namanya vaksinasi COVID-19 udah nggak pakai lagi yang namanya skala prioritas. Jadi siapapun yang berusia di atas 12 tahun gitu kan udah bisa divaksin. Jadi ada kayak semacam kontradiksi antara orang-orang yang datang ke Amerika untuk mendapatkan vaksinasi dengan orang-orang di Amerika sendiri yang kenapa masih tidak setinggi itu. Betul, itu alasannya banyak sih ya. Apalagi kalau misalnya ketika ngomongin soal kenapa ternyata yang banyak nggak mau divaksin itu dari kelompok misalkan minoritas, terutama dari kelompok kulit hitam. Itu alasannya karena ya ada faktor historisnya, ada mereka yang merasa tidak percaya kepada pemerintah Amerika Serikat karena waktu dulu nenek moyangnya misalnya atau orang tuanya sempat dijadikan objek penelitian yang tidak etis gitu kan. Eksperimen medis tidak dengan sepertujuan atau sepengetahuan mereka tentang apa saja resiko yang akan mereka dapatkan atau derita jika melakukan eksperimen tersebut. Betul, tapi memang juga ada faktor-faktor lainnya sih. Ada juga yang memang sesimpel karena khawatir aja dengan ini aman apa enggak nih vaksinnya, efek sampingnya bakal kayak gimana gitu kan ya. Tapi juga dari yang tadinya tingkat kepercayaan yang sangat rendah ya pada bulan September 2020, bulan Maret naik ya. Jadi semakin banyak yang percaya dengan khasiat dari vaksin COVID-19. Ya semoga menjawab ya Komang. Dan selain itu juga kita sudah bisa melihat berbagai macam dampak positif dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID-19 ini, antara lain di sektor bisnis. Nah, ini juga tampak di sektor bisnis properti. Ya. Kita mengira bahwa kalau misalnya pandemi jadi krisis ekonomi, harganya turun. Rumah gitu ternyata naik. Malah naik. Tapi kira-kira siapa yang paling banyak berminat buat beli rumah di tengah pandemi? Coba kita lihat liputannya. Lisa McCree dan suaminya berencana pindah dari Washington DC ke pinggiran kota setelah putri mereka lulus SMA. Saat putri mereka akan lulus, pandemi COVID melanda, tapi pasangan ini bisa menemukan rumah yang mereka dambakan.
This house had been on the market for a month or more when we found it, and we really didn't have any competition at that stage because I think everybody was afraid to go look at houses. Elisa memasarkan rumah mereka untuk dijual pada April 2020 dan memperkirakan harus menunggu berbulan-bulan untuk bisa mendapat pembeli. We accepted an offer on the house after it was on the market for like 3 days, and they offered us more than what we were asking, which we couldn't believe. I mean, we were afraid we weren't going to sell our house, and now we were getting more than what we asked for. Menurut para ahli, Elisa memilih waktu yang sangat tepat untuk pindah rumah. Sejak April 2020, pasar perumahan di Amerika Serikat meningkat pesat, sebagian besar berkat adanya tingkat bunga terendah, yakni rata-rata hanya sekitar 2,7% pada tahun 2020, menurut Asosiasi Realtor Nasional. So they took the advantage of the low rates, and home sales increased 20% above the pre-pandemic levels. Kaum milenial juga sangat aktif masuk ke pasar perumahan, dan jumlah mereka mencakup sekitar 22% dari penduduk Amerika, menurut Biro Sensus Amerika Serikat. Millennials are the largest generational group in the country, and they're aging into their home buying years. So they're hitting their mid-30s, they want to settle down, they want to buy a home. Itu sebabnya permintaan meningkat begitu cepat. Situs internet real estate Zillow mencatat kenaikan 1,5 miliar klik dan tampilan daring karena banyak orang mencari rumah. Tapi stok rumah yang tersedia saat ini tidak mencukupi dibanding tingkat permintaan. In my estimation, for the country as a whole, we are short by 6 million housing units. Tingginya permintaan yang dibarengi langkanya stok perumahan menyebabkan lonjakan harga rumah. Home values in the U.S. have climbed 10% over the past year, and homes are selling in a median of 14 days, which is 20 days faster than they were a year ago. Menurut pakar, kecil kemungkinan pasar perumahan akan anjlok seperti yang terjadi pada tahun 2008. Salah satunya karena syarat pinjaman kredit saat ini jauh lebih ketat. Sementara Asosiasi Realtor Nasional Amerika yakin pasar perumahan akan tenang pada tahun 2022 dan memprediksi harga rumah belum akan turun. Dari Washington, VOA. Kalau gitu kita abis ini bakal balik lagi pastinya. Kita masih punya cerita-cerita lainnya dan kali ini bakal ngomongin soal diaspora Indonesia. Jangan kemana-mana, tetaplah di Dunia Kita. Pemirsa, Anda masih bersama Dunia Kita bersama saya Rifan Dwi Astrono dan juga Aryatna Budianto. Dan seperti janji kita tadi, kali ini kita punya cerita tentang para diaspora Indonesia di Amerika. Betul. Yang pertama kita akan berkunjung ke Wonogiri. Oh, jadi balik lagi Indonesia ya? Anak-anak muda di Wonogiri ini belajar mendalang dari seorang suhu atau seorang guru dalang yang berprofesi sebagai pengajar di University of California, Berkeley. Juga ada nih cerita tentang 2 dosen Indonesia yang mengajar di Amerika. Yang satu ini ahli di kedokteran gigi, yang satu lagi ini ahli dalam membuat teknologi AR VR. Inilah duo dalang bapak dan anak, Midianto dan Hanggoro Mukti. Pokoknya tujuan utama bahwa wayang itu bisa go internasional. Midianto, dosen karawitan di University of California, Berkeley, adalah penggiat seni yang aktif mempromosikan gamelan Jawa dan wayang kulit di Amerika. Sementara Hanggoro melatih anggota Murti Raras, sanggar seni karawitan yang didirikan ayahnya tahun 2004 di desa Eramoko, Wonogiri. Hanggoro, mahasiswa tingkat akhir Sekolah Tinggi Seni Surakarta, sudah diajarkan bermain wayang oleh ayahnya sejak kecil. Inilah yang mendorongnya mempelajari seni karawitan. Pertama senang. Senang itu dimulai dari penasaran. Wah, penasaran. Ternyata saya gali, karawitan itu ilmunya banyak sekali, banyak banget. Sanggar Murti Raras baru saja menggelar pementasan wayang kulit yang rutin diadakan setiap 4 bulan sekali. Diprakarsai kelompok Amerika Bersatu, mereka menggelar lakon Gatut Kaca Lahir dengan Hanggoro menjadi salah satu dalangnya. Sesuai misinya untuk memperkenalkan seni ini ke mancanegara, pementasan ini juga dapat dinikmati secara online. So when you're watching on Zoom, you can really focus on the story and you can focus on the dalang, but it loses a lot of the kind of live atmosphere
but they're fantastic musicians, especially for their they still quite young. Pementasan berskala mancanegara ini juga bertujuan mempopulerkan seni tradisional kepada anak muda Indonesia sebagai bagian dari identitas dirinya. Hendy Kusuma, sarjana Institut Seni Indonesia, bergabung dengan Sanggar Murti Raras setelah melihat video Midianto mengajar gamelan ke warga Amerika. Kok sepertinya malu gitu loh. Saya tuh orang Jawa yang kemudian punya budaya yang adiluhung ini, yang kemudian saya sendiri tidak belajar. Bagi Midianto menjadi kebanggaan tersendiri karena berhasil mengajak anak-anak di desanya menggeluti seni karawitan. Jadi memang ya tujuan saya nanti kalau pensiun tetap saya akan pulang ke Indonesia membenahi atau paling tidak penjaga gawang seni tradisi karawitan dan pedalangan ini. Untuk generasi yang akan datang, saya mohon cintailah budaya ini dengan sepenuh hati. Dari Washington DC, VOA. 2, 3. Dengan perangkat Oculus seperti ini, mahasiswa kedokteran gigi bisa memasuki klinik virtual 3 dimensi. Di klinik ini, mahasiswa bisa melakukan simulasi pemasangan implan gigi dan mempelajari alat-alat yang digunakan. Kalau di medical education itu ada namanya call simulation to practice ya, untuk mereka harus repetition, how to do it again and again and again so that you can achieve kompetensi yang kita mau. Kortino Sukoco, dosen Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Illinois, mengembangkan program realitas maya atau VR ini bersama Marcus Santoso, pakar teknologi imersif dari Universitas Florida. Skill dan expertise kita itu saling complementary. Beliau kuatnya di dentistry, saya kuatnya di AR/VR. Jadi real world problemnya dari beliau, saya bawa ke kelas saya, kelas kita mikir, akhirnya dibawa lagi ke field beliau test user study and so on. Sepanjang 2020, Marcus melibatkan para mahasiswanya untuk mengembangkan sebuah prototipe. Prototipe itu kemudian diuji coba oleh Kortino dan beberapa mahasiswanya. As a student, the implant simulation program aided in my learning of the overall sequence of dental implant placement by fully immersing me in a lifelike dental setting as the treating dentist. Good morning, Mr. Andrews. Meski tak bisa menggantikan efektivitas pembelajaran tatap muka sepenuhnya, teknologi semacam ini sangat potensial dalam pendidikan kedokteran gigi, apalagi di tengah pandemi virus corona dan pembatasan sosial. Pada waktu itu kita tutup 3 bulan, kita bingung nih murid-murid bagaimana, mereka sudah bayar 100,000 a year gitu kan, 100,000 a year, tapi sekolah tidak bisa akomodir mereka. Jadi ini adalah salah satu proposal yang wacana yang kita sekarang sedang promosikan supaya orang-orang berpikir bagaimana menggunakan VR dan AR dalam bidang pendidikan. Hasil riset mereka telah dirilis dalam Journal of Dental Education dan dipresentasikan dalam beberapa seminar di Amerika Serikat. Mereka juga punya target yang lebih besar. Saya tuh pengen suatu saat AR/VR ini jadi mainstream di dentistry field. Sesuatu yang mungkin baru bisa terwujud beberapa tahun lagi. Dari Maryland, Vina Muptadi, VOA. Liputan Diaspora Indonesia tadi sekaligus menutup dunia kita episode kali ini. Tapi pemirsa, kalau misalnya mau nonton dunia kita atau program VOA yang lainnya, tentu bisa langsung aja check out di website kami www.voaindonesia.com atau di channel YouTube kami VOA Indonesia. Betul, dan kalau misalnya pemirsa juga pengen jadi sahabat kami di VOA Indonesia, silakan langsung follow juga akun media sosialnya di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci @VOA Indonesia. Dan kalau misalnya punya pertanyaan seperti Komang tadi soal Amerika apa aja deh, soal gaya hidupnya, budayanya, atau perbandingannya dengan Indonesia, langsung aja kirimin videonya. Kayak DM-nya VOA Indonesia ataupun DM Instagram kami berdua. Ya. Yaudah kalau gitu kita pamitan dulu ya. Betul, saya Aryatna Budianto. Dan saya Rifan Dwi Astono. Sampai ketemu lagi minggu depan pemirsa, dadah.